Halo semuanya, jumpa lagi sama aku di channel Indira's Kitchen. Kali ini aku bikin kue tradisional kue jongkong. Untuk rasanya ini enak banget ya bun. Bisa banget nih kalau mau dijadikan ide jualan atau isian snack box. Yuk langsung ke cara membuatnya. Pertama kita siapkan panci, masukkan gula merah sebanyak 250 gram. Kemudian kita tambahkan air sebanyak 60 ml. Tambahkan 1 lembar daun pandan yang sudah diikat, dan ini bisa kita aduk hingga tercampur rata, dan kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil diaduk terus seperti ini. Aduk terus aja sampai larutan gulanya nanti mencair ya. Nah kalau sudah kayak gini matang nih, sudah bisa kita matikan api kompornya. Lanjut bisa kita saring untuk larutan gulanya supaya nanti teksturnya lebih halus. Kalau nggak mau disaring bisa juga kalian gunakan gula merah yang nggak ada ampasnya ya bu. Ini opsional aja sih. Kalau sudah, ini kita siapkan tin wol. Di sini untuk larutan gulanya nggak perlu nunggu dingin dulu. Jadi selagi masih panas kayak gini bisa kita tuang ke tin wol ya bun. Takutnya nanti kalau nunggu dingin dulu larutan gulanya ini akan makin mengental dan semakin sulit kita akan tuang ke tin wolnya. Untuk satu tin wol ini aku tuang larutan gula merahnya sebanyak 2 sendok makan. Dan untuk takarannya jangan sampai dikurangin ya bun. Menurutku takarannya ini sudah pas kok. Oh iya, di sini aku gunakan tin wol ukuran 200 ml ya bun. Misal kalau kalian nggak ada tin wol bisa juga menggunakan cup puding atau wadah yang lain juga boleh. Pokoknya opsional aja sih. Nah ini setelah aku isi semuanya, kemudian kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya kita akan buat adonan hijaunya. Siapkan panci, masukkan tepung beras sebanyak 75 gram, tepung tapioka sebanyak 15 gram, gula pasir sebanyak 40 gram, dan seperempat sendok teh garam. Kemudian bahan keringnya bisa kita aduk terlebih dahulu hingga tercampur rata. Selanjutnya kita masukkan santan sebanyak 800 ml. Untuk santannya langsung aku tuang semuanya seperti ini ya bun. Dan kalau sudah bisa kita aduk hingga tercampur rata. Pastikan tidak ada tebu yang berkerindil atau yang mengendap di bawahnya. Kemudian masukkan pasta pandan sebanyak setengah sendok teh. Dan masukkan 1 lembar daun pandan. Ini supaya nanti hasilnya lebih wangi aja. Kalau nggak ada bisa kalian skip, diganti dengan vanili bubuk atau vanili essence. Kemudian ini bisa kita masak di atas kompor menggunakan api sedang sambil kita aduk terus seperti ini menggunakan whisker ya bun. Kalau nggak ada whisker bisa gunakan spatula ataupun sendok kok. Pokoknya kita aduk aja terus sampai nanti adonannya mengental dan juga meletup-letup. Nah ini adonannya sudah mengental dan juga sudah meletup-letup, tandanya sudah matang ya bun. Langsung kita matikan api kompornya dan kita sisihkan dulu. Kita tunggu hingga adonannya hangat kuku, baru kita tuang ke tin wolnya seperti ini. Untuk satu tin wol ini aku tuang sebanyak 4 sendok makan. Kalian bisa gunakan centong sayur ataupun sendok untuk takarannya kayak aku. Tapi kalau mau lebih akurat sih sebenarnya ditimbang ya bun. Cuma kalau mau ditimbang pastinya kelamaan. Jadi ini aku kira-kira aja satu tin wol aku isi sebanyak 4 sendok makan. Jadi kita isi setengahnya dari tin wol gitu ya bun. Karena nanti untuk setengahnya lagi akan aku isi dengan adonan selanjutnya. Kita lakukan tahap ini sampai semuanya selesai terlebih dahulu. Nah ini setelah aku isi semuanya dan kita sisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya di sini aku siapkan panci, aku akan buat adonan putihnya ya bun. Masukkan tepung beras dan juga tepung tapioka. Untuk takarannya sudah aku tulis, kalian tinggal screenshot aja. Atau bisa juga kalian cek aja di kolom deskripsi, nanti resep lengkapnya sudah aku tulis kok. Untuk caranya itu masih sama kayak tadi, bedanya ini enggak aku pakein pasta pandan, jadi di sini aku ganti menggunakan vanili bubuk atau bisa juga diganti dengan vanili essence ya bun. Kemudian ini aku masukkan santan sebanyak 800 ml. Dan kita akan aduk kembali hingga tercampur rata seperti ini. Pastikan tidak ada yang berkerindil ataupun tepung yang mengendap di bawahnya. Selanjutnya bisa kita masak di atas kompor menggunakan api sedang. Nah ini aku kasih contoh ya bun, kalau nggak ada whisker bisa kok kalau pakai spatula kayak gini.
Jadi harus diaduk-aduk terus seperti ini supaya bawahnya itu tidak mudah gosong. Kita aduk terus sampai nanti teksturnya mengental dengan sendirinya ya bun. Nah ini bisa dilihat untuk adonan putihnya itu sudah mengental dan ini sudah aku matikan api kompornya. Pastikan untuk adonan putihnya juga sudah meletup-letup, tandanya itu sudah matang ya bun. Matikan api kompornya baru kita sisihkan dulu. Dan kalau sudah agak hangatan dikit baru akan aku tuang di atas cendolnya seperti ini. Nah ini bedanya dari yang tadi, untuk adonan hijaunya aku tuang sebanyak 4 sendok makan, tapi kalau untuk adonan putihnya aku hanya tuang sebanyak 3 sendok makan ya bun. Atau bisa juga kalian tuang 2 sendok makan atau yang hijaunya dikurangin. Pokoknya nanti opsional aja, bisa kalian sesuaikan juga dengan harga jual yang kalian patok. Karena di sini aku menggunakan tin wol ukuran 200 ml dan ini satu tin wol pastinya isinya juga banyak, sekali makan pasti memuaskan ya bun. Dan juga cukup mengenyangkan kalau menurut aku. Lakukan sampai semuanya selesai kita isi ke tin wol seperti ini ya bun. Dan ini dia setelah aku isi semuanya, dari satu resep aku hasilkan 8 tin wol dengan ukuran tin wolnya ada 200 ml ya bun. Kue jongkong ini bisa banget nih kalau mau dijadikan ide jualan. Untuk pengemasannya aku pakai tin wol, bisa juga diganti menggunakan yang lain. Nanti tergantung dengan harga jualnya juga ya bun. Kalau di tempatku di sini bisa dijual di harga mulai 5.000 sampai 6.000 rupiah. Dan ini tuh sudah sangat menguntungkan banget karena bahan yang digunakan juga ekonomis ya bun. Kemudian kita sisihkan dulu. Selanjutnya aku akan coba ini, tapi aku akan zoom supaya lebih terlihat ya bun. Untuk lapisan hijau, putih dan juga gula merahnya bisa dilihat. Cantik banget bukan? Kita coba, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, rasanya itu enak banget, teksturnya itu lembut banget ya bun. Ditambah dengan gula merahnya yang manisnya pas. Di takaran gula merahnya ini pas banget, jangan dikurangin, jangan ditambahin. Gimana, apa kalian tertarik untuk mencobanya? Ini tuh bisa banget kalau dijadikan ide jualan atau isian snack box. Kalian wajib cobain sih karena rasanya enak banget. Selamat mencoba ya.